Assalamualaikum. Selamat passwordnya ya. Jangan lupa passwordnya meledak ya. Gini ya. Gini. Kalian masih ingat tentang persoalan masalah saya godok-godok masalah Rudiana ada keterkaitan dengan narkocoy. Sekarang ini rame-rame yang namanya pengacara, 60 pengacara Rudiana itu yang berseberangan sama Rudiana rame-rame mengundurkan diri. Satu. Kedua, daftar DPO-nya Rudiana itu masih dicari. Ya, ketiga, Rudiana ya apa itu? Rudiana menyembunyikan sesuatu ya dalam kasus ini. Nah, satu, kenapa semua keterangan-keterangan yang namanya pengacara-pengacaranya itu semuanya palsu? Satu, kenapa? Dari dilihat di sisi yang namanya segi helm aja, dia hanya memberikan gambar belakangnya saja, padahal depannya hancur. Kedua, sebelum kejadian yang namanya kasus Pina ini ada kasus besar yang ditutupi. Nah, kenapa ada yang namanya pengacara rame-rame mengundurkan diri untuk membela Rudiana? Karena mereka tahu akan terlibat banyak. Satu, jaksanya di 2016 lalu, hakimnya di 2016 lalu ya. Ketiga, mantan-mantan penyidiknya, kemudian mantan-mantan kapoldanya pasti akan terlibat dong. Karena telah melindungi yang namanya Rudiana itu maksudnya ya kan. Kenapa nggak diungkap? Ya kasus itu 2016 lalu tidak diselesaikan, baru terungkap sekarang ini. Ya kan. Nah bro, kenapa ada video saya banyak membahas tentang periksa dulu rekening-rekening orang-orang itu, ya kan, yang terlibat di 2016 lalu, ya kan, periksa-periksa. Nah sekarang gini, dalam cuap-cuap Widya, ya dalam cuap-cuapnya Widya, ada mulai 2 hari yang lalu mulai muncul setelah Widya bilang, ya, kenapa ada 3 DPO yang diciptakan oleh Rudiana? Ya, satu ada namanya Peggy Setiawan, kedua ada yang namanya Dani, tiga yang namanya Andi. Kemudian ada yang namanya Peggy Perong lah. Apa yang disebutkan Linda juga ada salah satu yang namanya Egy. Ya, nah itu salah satunya. Nah, kenapa? Beberapa hari lalu ada setelah saya cuap-cuap itu ada orang membuat konten ya mencari tahu tentang ucapan saya. Karena apa? Dia ngomong begini. Karena ada seorang di TikTok itu ya suka minta gift di yang namanya TikTok. Dia suka fitnah. Dia suka minta gift yang namanya di TikTok. Itu kata orang ya. Kata salah satu orang ya. Nah, dia cari tahu lah ya, belusukan lah dia sekarang ini ya mencari tahu tentang penjualan-penjualan itu ya. Salah satunya dia menemukan seseorang ya mengenai saksi tentang penjualan barang haram tersebut. Kemudian dia menemukan yang namanya cerita dari seseorang ya. Ya, cerita dari seseorang ya. Dia apa namanya? Mencari tahu omongannya saya benar enggak ada kasus ini, lalu dia belusukan dia menemukan yang namanya penjualan di teras ya, sedangkan istri oknum polisi itu ngumpet di Indomar ya kan, minta jatah. Lalu kenapa si G katanya itu ya ada penjualan barang terlarang itu di teras, nyuruh orang ya kan, minta setoran, minta jati, istrinya diumpetin katanya yang namanya di Indomaret. Nah dia mulai cari tahu yang bener loh, karena orang itu suka fitnah loh katanya, cuma minta gift doang ya, ini namanya TikTok. Tapi dia cari tahu ya, cari tahu omongan itu dari saya karena kita obok-obok masalah kasus Pina ini ada kaitannya nggak dengan narkocoy itu ya kan. Nah begitu, dia udah mulai belusukan ya, loh, dia cari-cari tahu ya tentang perdagangan karena dia bilang saya ini fitnah loh, ya suka minta-minta gift dia itu yang namanya di TikTok ya kan, itu begitu dia bilang. Nah ya begitu bro. Nah jadi pas dia mencari-cari tahu ketemulah sama seseorang anak muda.
anak muda ya memberikan tahu inisial G, istrinya itu diumpetin di Indomar. Ya, istrinya di Indomar. Kenapa? Dia juga kalau ada orang lewat kakinya diginiin kan karena dia minta jatah. Penjualan apa ya? Dagang, dagang apa ya? Dagang, dagang seperti itu ya. Nah, dagang yang nggak halal. Nah, begitu. Dia mulai mulai cari tahu dia. Katanya dia bilang saya ini suka fitnah, ya kan? Nah, jadi ingat ya, salah satu yang namanya katanya fitnah tentang orang miskin. Yaitu Peggy Cianjur. Nah, jangan lupa bro, netizen udah lepas pandangan dari dia. Orang miskin itu sekarang udah mulai pose-pose ya, miskin banget karena kemarin bajunya compang-camping, makan aja nggak punya, tebus ijazah nggak punya, cincin nggak punya, jaket nggak punya, itu semuanya didonasi orang. Jangan lupa loh ya. Jangan lupa itu ya, orang miskin itu kemarin ya, anaknya Pak Cecep itu, jangan lupa. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya motor ya. Awas, harus diawasi dia, itu motornya boleh pinjem. Kalau yang namanya dia 2015, 2016 lalu pose-pose di atas mobil itu cuma numpang foto. Ya, jangan lupa itu orang miskin harus dikasihani. Ya, jangan lupa kalian sumbangin baju ya. Bajunya itu compang-camping miskin. Kalau kerja ya mohon bapak-bapak proyek itu dia lagi nganggur, pengangguran, dia kerja di Bukuli Bangunan, tolong dong dikasih pekerjaan. Karena dia miskin banget orangnya. Itu harus dikasihani. Ya, dia itu harus dikasihani, Bro. Ya, harus dikasihani itu orang. Ya. Kenapa? Dia itu ya salah satu DPO-nya Rudiana. Masalahnya itu harus dikasihani loh. Karena dia tuh ya nggak punya motor ya. Awas kalau ngojek jangan lama-lama. Ya, balikin itu motor orang. Ya, itu jangan lupa itu ya, motor orang itu dibalikin ya, Bro. Jangan lama-lama kamu pakainya, apalagi buat selfie terus. Ya itu ya, penampakan terus. Ya, jangan selalu buat gaya-gayahan kamu foto-foto di mobil-mobil orang bagus-bagus itu. Ya, jangan lupa itu. Kamu kalau miskin ikutin aja cara-cara kamu miskin itu. Ya, cara-cara kamu miskin itu nggak usah gaya-gayahan, gaya-gaya elit kamu ya. Jaket aja boleh minjem, baju compang-camping, lu makan aja nggak punya, lu gaya-gaya. Motor ngojek aja lu nggak punya ya. Jangan lupa itu. Kenapa? Ya, orang itu harus yang namanya dikasihani itu orang. Kalau nggak punya makan, ya kemarin nggak punya makan itu harus dikasih tahu, bro. Ya, kasih tahu itu orang harus didonasi itu. Kenapa? Bajunya aja compang-camping, bro. Kasihan saya. Karena orang itu nggak makan. Ya, itu orang nggak punya. Bener-bener orang miskin loh. Orang tuanya aja itu seorang ternak. Ya, itu orang tuanya itu orang ternak. Jangan lupa. Ada-ada aja ini. Ya, ya jangan lupa itu. Meledak. Ya. Jangan lupa itu jaket kalau boleh minjem ya kemarin itu ya mau DNA itu balikin. Jangan bawa gaya-gayahan kamu ya pakai-pakai baju bagus orang miskin. Kamu ini macam-macam aja. Jangan bawa motor orang itu jangan dipoto-foto. Motor orang kamu foto-foto buat minjem doang, foto selfie sana selfie sini, mobil orang dinaikin kepalanya. Ya, buat foto-foto. Miskinnya cara miskin lah. Ya nggak usah pamer-pamer harta orang. Kamu ini. Jangan lupa passwordnya ya meledak ya. Jadi ingat ya, kamu tenang-tenang sekarang luput dari netizen ya, kembali kaya kamu. Jangan belaga-laga kaya kamu kalau orang miskin itu ya. Harus dikasih tahu sama DM itu. Ya kamu itu orang miskin kudu dikasih makan. Bajunya kamu itu ya. Baju compang-camping itu ganti ya, yang murah bajunya. Sepatu juga ya. Nggak usah pakai sepatu bagus-bagus. Kamu tuh orang miskin itu kamu. Goblok kali nih orang. Ya. Ya jangan lupa itu. Ya, orang miskin itu dikasihani kamu ya. Jangan lupa ya. Ingat, ya orang miskin itu harus laporin itu ke yang namanya KDM. Ya nanti harus dikunjungin. Bawa makan aja susah loh. Ya, bapak-bapak proyek yang pegang-pegang proyek ya jangan lupa itu dikasih pekerjaan itu kuli bangunan itu, satu itu. Ya, biar dia dapat duit. Jangan lupa, bro.
Ya orang miskin gaya-gayahan ya, foto-foto mau motor bagus, mobil bagus. Buat apa kamu cuma majang-majang doang kalau miskin? Ih malu tahu kalau miskin orang itu ijazah nggak ketebus, kudu orang yang nebus. Ya cincin, awas lecet kalau boleh minjam itu balikin cincin orang. Jaket kamu itu balikin itu. Ya, jangan lupa semuanya itu. Ya, jangan lupa ini uya-kuya. Ya, jangan lepas itu dari pantauan itu orang. Ya, jangan lupa itu ya. Orang cincin-cincin yang terbalikin itu bulu sapirnya orang. Ya gaya-gayahan kamu udah miskin, gaya-gayahan pula. Ya. Gaya-gayahan orang miskin, gaya-gaya elit loh. Foto-foto 2016 lalu kamu foto-foto gayahan, kamu mobil-mobil orang. Enak aja kamu. Kalau miskin tuh kayak miskin lah. Nggak usah pinjam-pinjam itu motor. Ngojek aja sana. Ya, congornya harus ya. Ya harus congornya itu ya. Ya biar kamu itu ya tahu orang miskin itu nggak punya makan. Ya sepatu aja nggak kebeli dia. Ya, sepatu aja nggak kebeli. Sekarang dia luput dari netizen. Hai, ya foto, kakinya diangkat, topinya ya. Topi jangan lupa itu topi balikin. Kalau minjam orang miskin nggak kebeli. Ya jangan lupa. Ada aja kamu itu orang miskin, banyak tingkah. Ya, jangan lupa orang miskin itu ya, kudu dikasih makan. Ya ingat itu. Nah emang dia orang gila, dia itu orang gila itu. Ya, saking miskinnya terjadi gila dia. Iya, jangan lupa itu bro. Ya, orang miskin itu harus dilaporin itu sama yang namanya KDM. Jangan lupa itu. Ya kasih makan itu, kasihan soalnya ya. Apalagi seorang calon pemimpin, kasihan itu orang paling miskin itu di Jawa Barat itu. Ya, jangan lupa. Orang paling miskin, cincin jangan lupa, awas lecet kalau dibalikin ya, batunya ya itu nanti lecet itu bulu sapirnya. Ijazah itu hati-hati ya, kudu dicicil bayar ke KDM itu ya, udah ditebus pula 3 juta kau ini. Ada aja orang miskin satu ini. Ya 2016 lalu gaya-gayahan lo, 2015 lo gaya-gayahan lo, foto-foto ya mobil-mobil mewah. Ya sama ini jadi ketua geng motor terus. Kamu harus tahu itu, orang miskin itu harus diawasi. Jangan sampai dia jadi kaya. Ya kalau dia jadi kaya kamu harus tanya-tanya itu. Ya kayanya dari mana? Harus tahu itu. Ya. Kenapa kamu tersungging kamu? Jangan lupa, salah satu ada daftar DPO 2016 Polda Jabar itu sama Rudiana ya. Pencariannya Rudiana itu ada 3. 1 Peggy Setiawan, kedua Dani, Andi, ya. Ada lagi nih. Ya udah dicatat pula sama Rudiana. Egi namanya pada saat Linda yang kesurupan itu. Nah. Jangan lupa, apa kabar itu Pak Pasren? Ya. Jangan lupa itu, orang-orang itu kumpul. Ya. Geng-geng motor ini pula. Kau itu udah ikut geng motor pinjam, punya malu nggak? Udah ikut ketua geng motornya minjem, malu dong kalau orang miskin itu. Ya nggak usah ikut-ikutan jadi ketua geng motor lah kalau miskin. Gimana jalma gelo itu? Ya. Iyalah. Kamu harus ingat setelah Widya godok-godok kemarin masalah penjualan itu, ada orang yang sekarang ini belusukan. Ya cari-cari tahu. Katanya ada orang TikTok cuma minta gift katanya. Ya, dia cari tahu tuh dia. Ternyata apa yang diberikan. Ya. Nah, dia katanya ketahuan itu ada seorang istri oknum katanya ngumpet yang namanya di Indomaret. Ya kan, terus itu inisial G katanya minta setoran, minta jatah. Apa hendak dikata 2016 lalu? Rame-rame sekarang 60 pengacara itu mengundurkan diri. Karena tahu kedoknya bakal mereka ini nggak mau kena seret. Ya kan nantinya. Banyak orang yang akan keseret masalah kasus ini, bro. Jangan kau kira main-main. Jangan lupa itu. Ya, jangan lupa itu. Ya. Apa lo kurang setengah. Ya kalian itu setengah gelo, tahu nggak? Ya.
Kemarin kamu bilang ini koar-koar ini hoax segala macam. Tapi kamu sekarang menelusuri itu. Jangan lupa kamu sekarang ini belusukan di sana. Cari tahu kan tentang penjualan itu kan. Jangan lupa orang kecelakaan itu pula oleng bro, mabok bro. Ada dia ketemu sama orang itu, cari tahu itu yang dagang. Ya istrinya ngumpet tuh. Ya, ngambil setorannya dia tuh. Istrinya diumpetin di Indomar. Mulai belusukan kan? Begitu bro. Kuar-kuarnya siapa itu? Dia kan ngintip-ngintipin orang di TikTok yang minta gap itu katanya. Ya begitu bro. Keren kan? Jangan lupa kamu ya bilang itu sama yang namanya oknum kepolisian itu, kembalikan yang namanya Sudirman itu ke lapas. Untuk apa dia culik-culik yang namanya Sudirman itu? Kenapa itu? Untuk apa dia culik-culik Sudirman? Saya tanya. Untuk apa dia culik-culik Sudirman? Apa kamu di sana bahas-bahas masalah Putri pula? Jangan lupa ya godok habis itu yang namanya Putri juga. Ada kaitannya nggak sama Rudiana yang namanya Putri ini? Kenapa dia angkat kasus ini? Untuk apa? Untuk apa dia angkat kasus ini? Saya tanya, untuk apa Putri angkat kasus ini? Bilang lagi kalau dia bilang otak pelaku pembunuhan Pina itu adalah Peggy Setiawan, itu harus ditangkap itu calon wali kota Bandar Lampung itu. Putri Maya Rumanti itu harus ditangkap itu. Enak aja. Kalau ada orang yang halangi dia kok adakan sayembara mau tangkap. Enak amat dia. Itu jangan lupa susun pelaporan buat yang namanya Putri Maya Rumanti itu. Kalau dia bilang otak pelaku pembunuhnya Pina itu adalah Peggy Setiawan, ya kan? Bukan rekayasanya dari Peggy Setiawan. Ada apa dia sama Rudiana? Ada kaitannya nggak dia sama Rudiana? Untuk apa dia? Mana kliennya Linda? Mana? Suruh kesurupan lagi dong. Ya. Suruh kesurupan lagi tuh dia, kliennya. Ya. Mana itu? Si Putri. Kemana dia? Suruh kesurupan lagi lah. Ya kliennya harus dicari. Kliennya suruh kabur aja. Ya jangan lupa ini. 2016 lalu diem-diem baik. Saya curiga sama si Putri Maya Rumanti ini. Ada apa dia mengangkat-angkat kasus ini? Untuk apa dia? Ya kan? Apa ada kaitannya juga sama Rudiana ini? Ya? Ada nggak kaitannya sama Rudiana? Jangan lupa itu. Diem-diem baik kamu. Terus buat itu, awas itu orang miskin itu. Ya satu lagi. Kalau minjem motor jangan dibuat ngojek lama-lama. Itu motor orang mau dipakai. Baju kalau boleh minjem balikin. Ya jangan dibuat pose-pose lama-lama di sana. Kau ini ngibul kali kau ini jadi orang. Ya. Jangan lupa itu. Kemana itu orang-orang ya? Jangan lupa itu. Ya harus godok-godok lah. Ya ada kaitan apa dia dengan Rudiana? Kok bisa-bisanya dia ngangkat-angkat juga itu? Ya sekarang Rudiana ikut kabur, dia kabur. Ada apa ini? Kawinin aja itu dia. Janda gemoy, banyak cincongnya ini janda gemoy ini. Kawinin aja itu sama Rudiana. Ya. Dengar ya, siapa namanya itu? Harry. Itu Putri ya, yang kamu dukun itu kawinin aja sama Rudiana. Ingat aja itu kabur-kabur aja. Ya kabur-kabur itu orang. Jangan lupa itu. Apalagi? Apalagi? Ya kawinin aja bro dia sama dia. Untuk apa dia angkat-angkat kasus ini, bilang Peggy Setiawan otak pelakunya pula. Otaknya itu tersumbat itu orang. Ya. Otaknya pada tersumbat ini pendukung-pendukungnya Putri sama Rudiana ini. Jangan lupa ya Gugun Gumilar, Aris Papua, ya itu orang-orang. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya.
Suruh kawin. Kalau nggak suruh itu tuh, lamar aja sama Suroto itu. Ya, mulut softtek itu orang. Jangan lupa. Yang tebal itu softtek, kencingin dulu, pipisin dulu tuh softtek. Cocolin aja tuh ke mulutnya yang namanya siapa namanya itu Suroto itu. Berapa banyak sih ngeluarin uang buat bayar-bayarin saksi-saksi palsu itu? Semua orang itu. Berapa banyak duit dikeluarkan? Untuk bayar jaksa, untuk bayar hakim 2016 lalu berapa banyak itu pengeluaran? Kamu itu yang harus ini. Teriak-teriak pula kau di sana. Ya. Teriak-teriak suruh tangkap Widya, sebentar lagi kau dijemput. Kamu itu dijemput malaikat, nanti dijemput sumpah pocong aja kagak mau kamu. Takut lu ya? Mental mendoan. Apa lagi mau marah? Marah-marah pula. Mana putrinya? Mana? Suruh ungkap kembali. Ya, cari itu DPO-nya, Peggy Setiawan. Cari, mana putri? Mau nongol dong, jangan ngumpet. Ini udah geger, udah banyak orang mengundurkan diri, dia ngumpet begitu aja. Enak aja lo kampanye di sana. Maghrib di sini masih lama, bro. Ya. Banyak kali kebohongan ini orang di 2016 ini. Siapa aja? Ya, jangan lupa itu. Hakimnya, jaksanya, ya mantan kapoldanya, penyidiknya itu seret semua. Ya itu orang buat apaan itu orang ngarang terus. Itu tuh yang 3 DPO itu ada urusan apa itu sama Rudiana? Ya, oknum polisi kah? Apa bandar kah ini orang-orang? Jadi buat kamu juga yang di sana ya YouTuber ya. Jangan lupa dari cuap-cuap Widya kamu kan bisa tuh cari tahu ya. Tuh yang jualan-jualan sana sini itu ya. Jangan lupa. Jualan yang gak halal itu ya. Cari tahu lagi ya, yang lebih dalam lagi kamu di sana. Ya. Nah, itu. Ya. Banyak cincong pula kau itu. Ya harus meledak lah bro, harus diledakin mereka itu ya, sampai gila mereka itu nanti. Ya bukan kita yang gila, mereka itu sampai gila. Tah, mana dia sekarang? Ya itu nah, tuh Rudiana Perong no, dicari tuh. Mencari tahu itu, ya. Jangan lupa itu, kawinin aja tuh ya. Itu Rudiana sama Putri Maya Rumanti tuh. Ada hubungan apa itu? Sekarang ini dia ngilang. Jangan lupa dia membuat strategi baru untuk menyelamatkan diri. Kenapa Sudirman bisa hilang dari lapas? Untuk apa? Saya khawatir yang 7 tersangka tidak bersalah pelan-pelan alasan nanti buat apa namanya PK lah, buat inilah ya, buat penelusuran labar ini. Lama-lama hilang habis itu ya, orang yang di lapas itu. Masih ada 7 orang. Sudirman udah hilang loh. Ya, Sudirman itu udah hilang. Kemana? Kembalikan lagi Pak Oknum. Ya, kembalikan lagi ke lapas itu Sudirman. Untuk apa kalian sandra-sandra dia? Apa dipateni? Nanti lama-lama yang 7 itu juga kamu culik-culik pula di situ. Ya, biar mengamankan institusi. Dengar. Jangan untuk menyelamatkan institusi oknum ya. Cuman AF aja yang ditumbalkan. Cuman Sudirman aja yang ditumbalkan. Nanti lama-lama 7 tersangka. Saka, Dede, yang 7 tersangka itu nanti diculik-culik pula ini untuk menyelamatkan diri. Ya, pengacara itu ngilang diam. 1000 bahasa sekarang ini. Jangan-jangan ada penyusunan baru. Ya, bersama Rudiana. Dulu dia bencinya setengah mati sama Rudiana. Sekarang jadi pendukungnya. Dia jadi pengacaranya. Jangan lupa itu. Ya. Ini ada penyusunan strategi baru ini nanti. Mampuslah kalian. Mau bilang apa? Kasihan itu yang 7 tidak bersalah itu. Ya lama-lama habis itu orang. Diculik satu persatu nanti. Nggak dikembalikan lagi. Oke. Ya bagi yang menunaikan ibadah maghrib sudah waktunya. Mohon ya silakan. Itu kalau kita masih masih setengah jam lagi ya. Masih lama. Ya.
Mangga, mangga yang bagi yang sholat silakan. Nanti kalau ada waktunya kita malam nanti akan hadir kembali. Oke? Ya. Nah, jangan lupa pesan saya buat orang-orang yang di sana ya. 7 tersangka itu ya takutnya diculik-culik-culik terus. Karena ini pembuatan strategi baru ini nanti. Ya, karena pengacaranya juga menghilang, nggak bunyi ya berapa minggu ini, nggak bunyi. Kemudian itu juragannya juga ngilang. Ya mampuslah kalian nanti ya. Banyak alasannya itu ini nanti ini lagi berperang lagi nanti. Oke? Oke bro, nanti kita lanjut lagi setelah ba'da maghrib ya insya Allah ya. Ya, selalu semangat nanti kita godok lagi biar orang yang di sana biar dia bisa belusukan, cari info dari kita ya. Karena kita katanya cuma minta gift di sana. Ya, ini langsung di YouTube ini kita. Jangan lupa ya, Bro. Ya, biar dia cari konten, bikin konten nanti di sana buat modal nyalon. Ya, jangan lupa ya, nyalon apa kek Pak RT kek apa kek ya. Oke ya. Assalamualaikum. Ya. Lanjut lagi nanti ba'da maghrib. Sepertinya ada akun seseorang yang bertanya-tanya gimana, Nek, tentang kasus Pina ini. Jangan sesokan sok nanya. Justru saya yang tanya, ya. Kemana itu Hotman Paris yang saat ini mendampingi yang namanya Rudiana? Kemana? Kemana sekarang ini yang namanya Hotman Paris yang kemarin mendampingi Rudiana? Tampil power nggak? Tampil power nggak? Kemana itu kakaknya Pina? Kemana Rudiana sekarang ini? Setelah saya godok-godok habis ini. Kemana? Kamu jangan sok-sokan deh. Ya, gimana parpir nak-nek lo sama di sini. Konten kamu itu kosong, nggak ada apa-apanya. Kalau kamu tuh berani, tampilkan muka dong ya. Paling tidak kamu menyuarakan ini untuk pembelaan 7 tersangka yang tidak bersalah. Ya, kita selalu power. Nak-nek loh, seenteng itu loh, ya. Coba kalau kita bersama netizen semua ini, kalau saya nggak senggol-senggol yang namanya Rudiana itu, bagaimana apa yang terjadi di negara kita ini? Nunggu kita berontak, nunggu kita keras, suara kita lantang, sampai berbusa-busa baru ada tindakan. Sementara kamu di belakang layar saya, kamu nak-nek paper lu sama gua, ya. Cuma bisanya komen doang lo di situ. Ya, suara tinggi lo, lantang lo mana? Untuk kita memberontak di negara kita ini menuntut keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Ya kan? Kita godok-godok yang namanya Rudiana agar menunjukkan jati dirinya yang selama 8 tahun ini merekayasa yang namanya kasus ini. Motivasinya untuk apa dan nanti perlu kita tanyakan. Lah sekarang lo cuma nanya-nanya gua doang. Ya gimana Nek, gimana parpir lo di situ nyok, ya. Sekarang gua tanya balik. Ya kan, gua tanya balik, Rudiana kemana sekarang? Hotman Paris sekarang kemana? Kemarin getol. Ya kan, kemana dia sekarang? Terus itu, jangan lupa itu pendukung-pendukungnya, siapa namanya itu, orang-orang yang mau menjarakan yang namanya Peggy Setiawan kemarin. Dibilang otak pelaku, gimana? Ya, pada kemana itu orang-orang sekarang? Kamu dengan entengnya parpir doang ke saya. Sedangkan konten kamu tuh kosong, nggak ada apa-apa. Ya kan? Kamu bilang saya atau Rudiana yang menghilang. Saya tetap selalu tampil siaran langsung dan ini. Jangan suka-suka nyeleneh deh sama orang. Ya. Nyeleneh loh. Konten lo tuh diperiksa di situ. Ya. Mana suara kamu untuk keadilan rakyat Indonesia ini? Nah, lo ngomong doang. Lah kalau saya nggak ngomong, emang siapa yang tahu kalau kasus itu rekayasanya ini dari Rudiana? Ya kan? Kalau saya udah ngerti dari gelagatnya dia pertama mendaratnya yang namanya satu kapal, ya, narkocoy pada waktu itu. Jangan kamu kira dia nggak melibatkan banyak orang, ya. Cuma bisa-bisanya kamu komen parpir nak-nek ya.
Bilang sok keluar-keluar dong, harus keluar-keluar dong negara kita ini. Setelah seluruh rakyat Indonesia nih berontak hajar habis-habisan mereka, barulah geger, barulah semuanya ya menggodok serentak kayak begini. Ya kan, coba kalau kita nggak teriak dari awalnya. Sedangkan kamu bisa apa? Cuman komen-komen doang loh di situ, parpir doang. Coba tunjukkan jati dirimu di situ, jangan pakai akun palsu, ya kan? Wajah lo aja diumpetin lo macam Rudiana pula. Ini kelakuan kamu, ini kelakuan PKI pula ini. Ini hari kamu ya membela-bela orang yang seperti itu. Indonesia ini khasnya kalau kita nggak berontak dulu, ya kalau kita nggak godok sampai habis-habisan, ya seperti ini nggak akan terkuat, bro. Contoh. Ya kan, saling lindungi, ya kan, seperti itu, bro. Ya, sementara rakyat seperti saya, ya, yang menggodok ini mencongkel yang namanya Rudiana awal-awalnya, kamu ancamin terus menerus, ya kan? Apa salahnya rakyat Indonesia berontak pengen keadilan buat orang? Hei, coba kalau diri kamu yang tersangka ditangkap yang namanya Rudiana, apa yang kamu rasa? Ya, menahan siksaan, susah komunikasi dengan orang-orang. Nah sekarang begini, Sudirman loh, Sudirman hilang kemana Sudirman sekarang ini? Jelang awas loh, harus dijaga. 7 tersangka yang harus dibebaskan itu jelang yang namanya ini akan disidangnya Rudiana ini akan terseret di meja hukum ini, ya. Mereka tuh satu persatu hilang nanti, ya kan? Jangan lupa itu. Kemana itu? Tolong dong ini ya, senggol-senggol. Ya kita tahu kok, Bapak Kapolri kita nonton ini ya, paham dengan ini ya. Tapi tolong dong dijaga yang namanya 7 tersangka yang belum dibebaskan itu ya. Jangan sampai hilang. Ya kan, jangan sampai hilang, bro. Ya. Mereka itu bukan siapa-siapa saya, bukan. Karena saya dalam kasus ini, motivasi kamu apa sih, Nek? Saya butuh keadilan hukum untuk negara ini, bro. Karena selama ini digenggam oleh oknum itu, Indonesia tidak bebas apa-apa. Jangan sebutkan Indonesia udah merdeka kalau negara kita ini hukumnya dipegang sama oknum, ya kan? Orang yang melapor dijadikan tersangka, ya. Orang yang saksi melihat apa-apa dijadikan tersangka. Nggak lucu, bro, nggak lucu, ya kan? Nggak lucu. Negara kita ini berpuluh tahun seperti itu terus, ya. Sementara kamu teriak di situ merdeka. Merdekanya di mana negara kita ini? Kalau hukum terus menerus ya digenggam sama orang-orang itu ya, yang melapor jadikan tersangka, saksi dijadikan tersangka, ya kan? Yang diarahkan dipenjarakan, ini nggak lucu lah. Kamu cuman parpir doang di situ. Sementara akun kamu di situ ya. Dengar ya, siapa namanya Bennett itu ya, kamu sama siapa itu? Rizky, siapa itu satu lagi itu? Ya. Ruben itu pula itu. Apa motivasi saya apa? Motivasi saya butuh keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, hukum. Terutama jangan lagi dipegang oleh yang namanya oknum kepolisian yang begini, merusak citra polisi yang lain. Ya kan, kami juga masih banyak keluarga yang polisi, tercemar nama citra polisi mereka kan gara-gara ulah oknum seperti ini, ya kan? Harusnya ya bagaimanalah pemerintah ya, terutama Bapak Kapolrinya, ada pertemuan khusus enggak dengan kepala-kepalanya apa bagaimana, ya kan? Lah seperti itu. Indonesia butuh kejujuran, butuh keadilan loh. Ya, jangan selalu hukum ini dipegang sama oknum gitu. Ya kan? Begitu kan? Orang komentar sedikit harus dapat intimidasi, harus diancam, penjarakan dan segala macam. Udah basi omongan kalian yang model-model begitu ya. Terserah apa kata lu di situ, ya. Mau motivasi apa kayak lu tanya ke gua. Yang jelas Indonesia ini butuh kejujuran, transparan ya tentang hukum ini. Ya jangan kembali lagi seperti PKI kelakuannya. Ya jangan lupa itu kejar. Kalau kamu bilang saya ini
sok-sokan dan segala macam. Siapa yang bakal godok Rudiana awalnya? Ya kan? Sementara konten kamu nggak ada apa-apanya.